Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori motivasi awal. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Lia Herliani. Yang kedua, Yayan. Yang ketiga, Deva Erivio. Yang keempat, Ana Anggraini. Dan yang kelima, Muhammad Arafi Maulana. Nah, di sini ada teori motivasi awal yang terdiri dari 4 variabel. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan, yaitu teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Yang kedua, teori X dan teori Y yang dicetuskan oleh Douglas McGregor. Yang ketiga, ada teori dua faktor. Teori ini dicetuskan oleh Frederick Hartberg. Dan yang terakhir yaitu teori 3 motif sosial yang dicetuskan oleh David McClellan. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan, Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di sini, menurut teori hierarki Maslow, ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis di sini misalnya makan, pernapasan, minum, serta kebutuhan yang bersifat biologis seperti tidur dan seks. Yang selanjutnya kebutuhan keamanan. Kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, misalnya afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan harga diri, misalnya pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, serta penghargaan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan ini sangat berbeda satu dengan yang lain. Jadi masing-masing ingin mewujudkan diri sebagai seorang yang mempunyai kemampuan, misalnya dengan cara pengembangan diri serta pemenuhan ideologi. Kelebihan dan kekurangan dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Kelebihan pertama, mudah dimengerti. Keuntungan terbesar teori motivasi Maslow adalah sangat sederhana untuk dipahami, dan bahkan orang awam pun dapat memahami dan berhubungan dengan teori ini. Karena kita semua melalui satu atau beberapa tahap piramida kebutuhan selama hidup kita. Yang kedua, memperhitungkan sifat manusia yang menuntut lebih banyak karena kebutuhan tingkat yang lebih rendah terpenuhi. Yang ketiga, teori ini menginformasikan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan hal yang berhubungan dengan material. Yang keempat, relevan di semua bidang. Teori ini mendorong keyakinan manusia bahwa segala sesuatu dapat menjadi lebih baik jika orang bebas mengekspresikan diri mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri. Yang kelima, dapat meningkatkan motivasi. Kekurangan teori ini. Yang pertama, tidak semua orang dapat berpikir cara yang sama, sehingga untuk beberapa individu, kasih sayang dan rasa hormat itu lebih penting daripada kebutuhan keselamatan. Yang kedua, keputusan yang sulit diukur. Beberapa penelitian yang berusaha mengisahkan teori ini tidak dapat pendukung yang kuat, karena tidak ada bukti yang menunjukkan manusia mengalami kebutuhan dalam urutan yang ditentukan Maslow. Yang ketiga, kebutuhan individu tidak mengikuti tatanan bersenjang. Sangat sulit mengukur kepuasan yang dapat seseorang setelah memenuhi setiap tingkat kebutuhan, karena sifatnya subjektif. Teori ini juga kurang tepat mengenai jumlah kepuasan yang harus dialami individu sebelum kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi muncul. Teori X dan teori Y, Douglas McGregor. Teori X dan teori Y adalah teori motivasi manusia
diciptakan dan dikembangkan oleh Douglas McGregor di Sloan School of Management MIT pada tahun 1960 yang telah digunakan dalam manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, komunikasi organisasi, dan pengembangan organisasi. Jadi, Douglas McGregor ini dikenali teori X dan Y-nya karena dia tulis dalam buku The Human Side of Enterprise. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan itu malas bekerja. Bahkan, jika mungkin menghindari pekerjaan, karyawan selalu ingin diarahkan. Jadi selain dari itu, karyawan ini tidak memiliki ambisi, tidak mau adanya perubahan, tidak menyukai tanggung jawab, dan selalu menghindar jika diberi tanggung jawab. Jadi teori X ini tidak jauh dengan pendekatan stick and carrot, yaitu hadiah dan hukuman. Berbeda terbalik dengan teori Y. Teori Y, karyawan justru suka bekerja. Karyawan memiliki komitmen pada tujuan organisasi. Karyawan dapat mengarahkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Karyawan pun senang menerima tanggung jawab, bahkan mencari tanggung jawab saat bekerja. Jadi, kalian masuk teori mana? Kelebihan dan kekurangan teori X dan Y, Douglas McGregor. Kelebihan teori X. Karyawan bekerja untuk memaksimalkan kebutuhan pribadi. Jadi, dia bekerja hanya untuk mendapatkan gaji, bonus, insentif, dan lain-lain lah. Agar kebutuhan pribadi dia atau kebutuhan fisiologis dia itu terpenuhi. Kemudian, kelemahan teori X. Yang pertama, karyawan malas. Yang kedua, berperasaan irasional atau bisa disebut juga tidak masuk akal. Yang ketiga, tidak mampu mengendalikan diri dan tidak disiplin. Ya jadi di kelemahan teori X ini ya intinya itu orang-orang yang malas, yang selalu ingin diarahkan dalam pekerjaannya itu. Kemudian, kelebihan teori Y. Yang pertama, pekerja menunjukkan kemampuan mengatur diri, jelas. Yang kedua, tanggung jawab atau dia itu orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, inisiatif tinggi. Jadi, dia melakukan sesuatu atau bekerja itu tanpa harus diberitahu dulu. Yang keempat, pekerja akan lebih memotivasi diri dari kebutuhan pekerjaannya. Kemudian, kelemahan teori Y. Apresiasi diri akan terhambat berkembang karena karyawan tidak selalu menuntut pada perusahaan. Jadi, karena mungkin dia kerja terlalu giat, jadi dia melupakan untuk menuntut pada perusahaan. Mungkin seperti meminta untuk naik gaji, jabatan, dan lain-lain lah. Terima kasih. Teori dua faktor Friedrich Herzberg. Friedrich Herzberg mengembangkan teori dua faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan dan kepuasan, atau hijin motivator atau faktor intrinsik ekstrinsik. Teori dua faktor yang juga disebut sebagai teori motivasi berkaitan dengan motivasi dan pemeliharaan. Motivasi faktor atau faktor motivasi berhubungan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam pekerjaan itu sendiri dan hal-hal yang mendorong seseorang untuk berprestasi yang sifatnya intrinsik atau bersumber dalam diri seseorang. Faktor-faktor yang termasuk di dalamnya: 1. Keberhasilan menyelesaikan tugas, 2. Penghargaan, 3. Pekerjaan itu sendiri, 4. Tanggung jawab, 5. Kemungkinan untuk mengembangkan diri, dan 6. Kesempatan untuk maju atau berkembang. Sedangkan untuk faktor pemeliharaan adalah faktor yang berada di sekitar pelaksanaan pekerjaan atau aspek-aspek sekeliling pekerjaannya. Disebut juga dengan faktor ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentu perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Faktor-faktor yang termasuk di dalamnya: yang pertama, kondisi kerja, 2. Hubungan antar rekan kerja, 3. Kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, 4. Perasaan aman dalam bekerja,
5 gaji, 6 status seseorang dalam perusahaan, dan terakhir teknik pengawasan. Kelebihan dan kelemahan teori dua faktor. Kelebihan terdiri dari 1. Teori Herzberg telah dibaca secara luas dan hanya sedikit manajer yang tidak familiar dengan rekomendasi-rekomendasinya. 2. Banyak penerapan dari teori Herzberg yang berhasil. 3. Penelitian yang dilakukan Herzberg banyak dikembangkan dan berhasil. 4. Dalam teori Herzberg sangat benar-benar memperhatikan karyawan sehingga dapat diketahui dengan benar kondisi karyawan. Untuk kelemahannya, 1. Prosedur yang digunakan Herzberg terbatasi oleh metodologinya. 2. Keandalan metodologi Herzberg dipertanyakan. 3. Tidak digunakannya ukuran total kepuasan apapun. 4. Teori itu tidak konsisten dengan riset sebelumnya. Teori dua faktor mengabaikan variabel situasi. Dan yang terakhir, Herzberg mengasumsikan hubungan antara kepuasan dan produktivitas. Saya akan menjelaskan tentang teori 3 motif sosial David McLaren, yaitu teori kebutuhan McLaren atau McLaren Theory of Needs, menjelaskan bagaimana kebutuhan akan pencapaian afiliasi kekuasaan mempengaruhi tindakan individu. Teori David McLaren yaitu terdiri dari kebutuhan akan prestasi atau need for achievement, yaitu adanya dorongan untuk motivasi dalam hal capaian prestasi atau untuk berprestasi dalam berbagai hal. Terus yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, need for of power, yaitu menurut McLaren mengatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. Dan yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation, yaitu sering disebut sebagai kebutuhan akan kelompok pertemanan atau sahabat. Selanjutnya, teori 3 motif sosial David McLaren itu memiliki 2 kelebihan dan 2 kekurangan, yaitu kelebihannya adanya riset yang ekstensif. Yang kedua, menerapkan pelatih berlaku efektif dalam mengajar individu-individu. Yaitu kekurangannya dari teori 3 motif sosial David McLaren, yaitu motivasi hanya didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat. Dan yang kedua, terkadang pendekatan antara atasan dan bawahan tidak berjalan secara efektif. Terima kasih. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.